di MBSA. Di sini saya akan membacakan tugas dari Bu Oktaria, mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pengertian pelecehan seksual yaitu bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang terkait dengan hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, direndahkan atau dilecehkan. Universitas Indonesia mengkategorikan bahwa pelecehan itu seperti berikut: 1. Melirik atau menatap ke lawan jenis menerus pada ruangan yang sama. Kedua, komunikasi yang secara intens. Yang ketiga yaitu perilaku memamerkan alat kelamin dalam satu lingkup seperti di dalam kelas atau apa gitu. Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, undangan, panggilan telepon atau email yang diterima terus-menerus. Sentuhan fisik atau kekerasan yang tidak disukai. Ketika kita mengalami hal seperti di atas, alangkah baiknya kita mempunyai perencanaan. Yang pertama yaitu pergi ke konseling gratis, atau biasanya kalau di kampus itu dosen atau guru besar yang bisa mengadili atau punya berpengalaman dalam penanganan kekerasan seksual. Yang kedua yaitu kampus memahami bahwa kekerasan seksual dalam pendidikan itu adalah menenggas hukum, melanggar hukum. Yang ketiga yaitu pihak kampus wajib mengambil tindakan pencegahan termasuk pengucapan informasi yang diperlukan pihak kampus. Yang keempat yaitu pihak kampus wajib melindungi hak semua demikian dari mahasiswa yang menjadi korban. Dari sifat organizing adalah: 1. Apabila ada kerugian pada pihak yang menerima laporan dalam penyelidikan dan penyelesaian satu kasus, maka korban dapat meminta pihak kampus atau orang lain yang berwenang untuk menangani kasusnya. Yang kedua, tidak muncul persepsi oleh para pihak yang terlibat, yang dimaksud adalah pelapor dan terlapor, bahwa di konflik yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk melayani kasus-kasus ini. Yang ketiga yaitu mereka mematuhi kode etik kampus. Yang keempat yaitu individu yang memiliki kekhawatiran tentang persepsi kemungkinan konflik harus menguatkan diri, mengecualikan diri dari proses. Yang ketiga yaitu pengarahan. Di sini pihak kampus harus menciptakan peraturan atau regulasi mengenai penanganan khusus pelecehan serta memberikan solusi bagi pelaku pelecehan seksual. Yang kedua yaitu pihak kampus harus membentuk tim investigasi yang bersifat independen impasif untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual dalam Kompas, di mana investigasi akan memperlihatkan seluruh elemen dalam kampus. Yang ketiga yaitu pihak kampus harus menyediakan bimbingan konseling untuk korban yang harus melapor kepada kampus. Yang keempat yaitu pihak kampus harus menyediakan jasa psikolog atau psikiater untuk menjaga kesehatan mental dan fisik korban serta keamanan dari korban jika pelecehan tersebut terancam dari pihak manapun. Yang terakhir yaitu kita menggunakan pengendalian. Yang pertama yaitu untuk mengatasi prevensi pelecehan seksual di perguruan tinggi, peraturan materi pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan pengembalian kekerasan seksual di perguruan tinggi. Baru-baru ini diundangkan organisasi yang ditandatangani oleh Patrenadium Malimum pada 31 Agustus 2021. Itu akan dimulai berlaku pada tanggal 3 September 2021. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatur tidak hanya ancaman sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual, tetapi juga punya upaya mendukung, melindungi, memulihkan korban pelecehan seksual. Sanksi berupa pemecatan atau pemecatan tetap. Sekian dari saya, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.